Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seri bimbingan Ukom Toksikologi Klinik, dan saat ini kita akan melanjutkan, nomor yang sudah kita bahas, nomor soal Ukom maksudnya yang sudah kita bahas di seri pertama. Dan memulainya sama-sama kita berdoa, dan saya juga mendoakan semoga semuanya, saudara-saudari semuanya, teman-teman semuanya yang mengikuti Ukom periode ini bisa lulus dengan one shot gitu ya. Oke, baik, berdoa dimulai. Oke, baik, langsung kita ke, nomor selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai nomor 12, nah kita masuk di nomor 13 sekarang. Soalnya, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah aliran Sungai Buyat Minahasa telah puluhan tahun menggunakan air tersebut dan yang telah tercemar merkuri yang berasal dari kontaminasi asap pabrik. Dugaan sementara ibu tersebut terpapar oleh logam merkuri. Dokter meminta ATLM untuk segera melakukan pemeriksaan. Apa spesimen yang diambil untuk pemeriksaan pada kasus tersebut? Oke, bahasannya adalah, kita melihat apa yang menjadi kata kunci dari soal tersebut. Kata kuncinya ini, telah puluhan tahun, ya, telah puluhan tahun menggunakan, air tersebut, ya. Kemudian yang juga adalah logam merkuri. Nah, spesimen yang, diambil untuk pemeriksaan tersebut adalah, nah, jadi paparan merkuri kronis sebenarnya di sini karena kata kuncinya tadi puluhan tahun. Jadi paparan merkuri kronis. Nah, apa spesimen yang diambil? Nah, spesimen diambil, oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi untuk sampel rambut, jadi kalau rambut, kadar merkuri itu khususnya metil merkuri yang menjadi metabolitnya itu, nah itu dia terinkorporasi ke dalam folikel rambut dan disimpan dalam batang rambut ya, seiring pertumbuhannya. Nah, ini memang cocok untuk paparan, ya, paparan untuk melihat paparan merkuri kronis gitu ya, untuk mengambil sampel rambut. Nah, kalau darah, darah itu bisa diambil, mana tahu soalnya nanti bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau darah, darah itu adalah, untuk melihat paparan akut atau paparan yang baru-baru terjadi. Kalau untuk di urin, itu mencerminkan kadar merkuri yang, paparan merkuri anorganik atau merkuri elementalnya yang telah, terserap dan siap untuk diekspresikan. Karena kan urin kita tahu sebagai, apa namanya ya, urin adalah hasil ekskresi, ya, hasil ekskresi. Jadi produk akhir, metabolit akhir yang dikeluarkan. Nah, jadi untuk melihat paparan, apa namanya, paparan kronik itu bukan, kurang sensitif sebagai indikator lah, seperti itu. Dan untuk cairan lambung, itu hanya relevan jika dugaan penelan akut yang baru-baru terjadi. Misalnya tiba-tiba menelan merkuri begitu ya. Nah, itu bisa kalau untuk cairan lambung. Jadi, untuk paparan, kronis, ya, tidak relevan untuk paparan kronis untuk pengambilan cairan lambung ini. Jadi yang paling tepat adalah mengambil sampel rambut, karena di rambut itu tadi bahwa zat-zat merkuri yang tadi itu bisa terinkorporasi ke dalam folikel rambut itu dan disimpan lama seiring dengan pertumbuhan dari rambut itu. Jadi jawabannya adalah rambut. Karena urin, darah, saliva itu untuk paparan akut. Nah, untuk kroniknya itu adalah rambut. Karena kata kuncinya adalah puluhan tahun. Oke, itu untuk soal nomor 13. Sekarang untuk soal nomor 14. Seorang pasien datang ke laboratorium atas permintaan dokter. Pasien tersebut masuk ke dalam ruang sampling dan membawa formulir pemeriksaan laboratorium. Apa tindakan profesional pertama yang dilakukan ATLM pada kasus tersebut? Jadi ini adalah yang menanyakan terkait dengan tindakan profesional lagi ya. Jadi apa tindakan profesionalnya kira-kira? Apakah menyiapkan jenis tabung pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan, itu dulu kah yang disiapkan? Atau langsung mempersiapkan pasien pada posisi duduknya? Ataukah meneliti jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan memverifikasi persiapan pasien? Bila ada misalnya puasa, diverifikasi dulu, langsung diteliti pemeriksaannya, ataukah disapa dulu pasiennya, perkenalkan diri, konfirmasi identitas pasien, dan formulir pemeriksaannya sebelum pengambilan darahnya tentunya. Atau langsung menempel label atau identitas pasien pada tabung yang akan diisi spesimen darah kemudian diperlihatkan kepada pasien. Jadi ini kita memilih yang paling tepat. Jadi ini sebenarnya adalah prosedur pengambilan spesimen di laboratorium. Langkah yang paling krusial dan profesional itu sebenarnya adalah yang paling pertama adalah memastikan identitas pasien dulu. Jadi yang paling pertama adalah kita pastikan identitas pasien dan melakukan verifikasi atas permintaan pemeriksaannya. Jadi yang paling pertama adalah kita melakukan identifikasi pasiennya dulu dengan benar.
Jadi kalau menyiapkan tabungnya dulu, ya masa sih kita mau menyiapkan tabungnya? Iya, betul ini langkah penting, akan tetapi dilakukan setelah identitas pasien dulu diverifikasi dengan benar. Nah, kemudian mempersiapkan pasien pada posisi duduk dan siap dilakukan pemeriksaan. Betul, ini juga langkahnya, tapi ini adalah persiapan fisik pasien. Ya, setelah proses identifikasi dan verifikasi administrasi tadi, yang paling pertama adalah verifikasi administrasinya. Teliti jenis pemeriksaan dilakukan dan verifikasi persiapan pasien. Nah, ini meneliti pemeriksaan dan persiapan pasien juga bagian dari verifikasi formulir. Tapi langkah pertama tetap adalah tentu ya etikanya kan harus menyapa dulu ya. Menyapa dulu, konfirmasi identitasnya dulu ya. Kemudian ditempelkan label, ya tentu kembali lagi ke yang tadi bahwa identifikasi. Nah, kita ini adalah pilihan-pilihan jawabannya dan yang paling betul adalah identifikasi pasien dulu. Identifikasi pasien benar, identifikasi pasiennya betul tidak pasiennya ini. Kalau sudah diidentifikasi baru lakukan verifikasi yang permintaan pemeriksaan. Jadi yang paling betul adalah disapa dulu pasiennya, kemudian perkenalkan dirinya, konfirmasi identitas pasien, kemudian konfirmasi formulirnya, nah, baru deh diambil sampelnya untuk dalam hal ini darahnya gitu ya. Oke, jadi 14 jawabannya adalah delta. Oke, lanjut di soal nomor 15. Penyalahgunaan amfetamin telah terjadi pada selebgram di Ambon. Pemeriksaan pada sampel urin dilakukan dengan menggunakan AMP Rapid Test Cassette dan diperoleh hasil dengan memunculkan satu garis pada daerah garis C. Metabolit apakah yang terukur pada pemeriksaan tersebut? Nah, kemarin kita sudah bahas di soal sebelumnya di seri 1 bahwa pemeriksaan narkotik dengan menggunakan rapid test gitu ya, atau bahasanya kemarin bahasanya adalah imunokromatografi gitu ya. Kita sudah bahas kemarin. Nah, gampangnya adalah kalau untuk pemeriksaan rapid test untuk narkotik, ingat saja kebalikannya dengan pemeriksaan tes kehamilan ya. Kalau kehamilan kan positif itu kalau 2 garis, kalau ini kalau positif justru malah 1 garis, tapi 1 garisnya di garis C gitu ya, garis kontrol. Nah, jadi kalau dilihat di sini pengurasan AMP, kemarin kita sudah bahas kalau AMP adalah amfetamin. Jadi kira-kira metabolit apa yang pemeriksaan tersebut? Ya jelas, garis C-nya muncul cuma 1. Nah, garis C muncul cuma 1 berarti otomatis dia positif amfetamin. Ya, ditanyakan metabolitnya, ya pasti metabolitnya adalah D-amfetamin. Oke, baik. Jawabannya adalah dextra L-amfetamin. Nah, untuk selanjutnya, ya, semoga aja untuk di nomor 16. Di nomor 16 ini adalah soalnya. Jadi seorang ATLM melakukan pemeriksaan laboratorium pada seorang pecandu morfin. Identifikasi morfin dilakukan pada sampel urin. Sampel dilarutkan dalam NaOH natrium hidroksida 4N sampai pH 9 sampai 10 dan diekstraksi menggunakan ether. Residu yang diperoleh selanjutnya ditetesi dengan reaksi Marquis. Sampel menunjukkan reaksi positif dengan terbentuknya senyawa berwarna. Warna apakah yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut? Oke, jadi pada intinya di soal ini itu adalah reaksi Marquis test. Ini adalah uji kualitatif untuk, lagi-lagi ini adalah soal untuk narkotika gitu ya, pemeriksaan morfin. Jadi lihat ini kata kuncinya morfin. Untuk identifikasi morfin, tes kualitatifnya salah satunya adalah uji reaksi warna dengan menggunakan reaksi Marquis. Ini adalah soal hafalan atau recall namanya kalau di soal UKOM itu. Intinya ini, reaksi menggunakan reaksi Marquis, kalau untuk morfin, itu nanti hasil positifnya memberikan warna apa. Ya ini adalah soal hafalan gitu ya. Nah ini teorinya sedikit, reaksi warna untuk golongan narkotik itu bisa, ini untuk reaksi warna ya, ini saya bahas dulu teorinya sedikit, mengingatkan kembali saudara-saudari semua, teman-teman semua, bahwa untuk golongan narkotika itu bisa menggunakan beberapa reaksi warna, contohnya Marquis test, MEC, Frohde, dan yang sering digunakan juga adalah yang Simon. Jadi itu yang biasanya digunakan untuk narkotika. Kemudian psikotropika ada Lieberman, Mortede ortokresol. Kemudian ada untuk golongan salisilat menggunakan FeCl3 atau ferriklorida. Ini saya bahas semuanya ya, karena di blueprint UKOM itu juga ada terkait dengan salisilat. Nah, ini saya membahas secara keseluruhan terkait dengan reaksi warna. Ini metodenya. Kalau alkohol pakai kalium bikromat. Oke. Nah, kita ke narkotika psikotropika. Metode Marquis, MEC, dan Frohde. Saya tambahkan Simon juga ya. Ini adalah kata kuncinya. Kalau heroin itu ungu, rata-rata kalau Marquis test itu ungu ya,
rata-rata kalau molekul morfin, kodein. Nah, kecuali kalau amfetamin dan metamfetamin dia itu orange sampai kecoklatan. MEK ini dia hijau tua. Kemudian Alfrode ungu, ya bisa teman-teman saudara-saudari semuanya bisa melihat. Jadi ini memang soal recall hafalan memang, tapi saya rasa ini tidak susah untuk dihafal, gampang saja warna-warnanya ini. Ungu, hijau, kemudian ungu atau abu-abu gitu ya untuk Frode, ya dilihat saja. Nah, yang khas untuk di Simon ini ya, si Simon ini kalau untuk biru kalau metamfetamin, dan justru hasil negatifnya dia merah cherry kalau dia negatif amfetamin. Oh ya, ini masih ada juga. Jadi untuk paracetamol, kualitatif paracetamol dengan menggunakan ortok resol test dengan warna biru. Ya, sebelum masuk ke soalnya, ternyata ada slide yang saya buatkan untuk mengingatkan kembali. Ini aja uji kualitatif paracetamol. Ingat, paracetamol juga salah satu blueprint yang saya bahas di pendahuluan kemarin, bahwa salah satu blueprintnya adalah paracetamol. Dan itu adalah ortok resol test ya, untuk nama tesnya. Dan itu hasil uji positifnya itu menunjukkan warna biru. Nah, kalau untuk salisilat, ini yang obat ya, karena obat itu ada dua ya. Kemarin ada dua, ada paracetamol dan ada golongan salisilat. Nah, kalau untuk golongan salisilat, itu nama reaksinya adalah, nama metodenya itu adalah nama Trinder test gitu ya. Trinder test warnanya ungu untuk hasil positifnya. Positif mengandung golongan senyawa salisilat. Oke. Jadi, kembali ke soal yang diidentifikasi adalah morfin dengan reaksi Marquis, maka warnanya adalah ungu. Tadi sudah ditabel. Oke, lanjut di nomor 17. Ya, jadi ini ada juga soal sebelumnya terkait dengan karboksihemoglobin ya, tapi ini agak berbeda soalnya sedikit. Nomor 17-nya, ATLM melakukan analisis karboksihemoglobin dengan menggunakan natrium ditionit. ATLM tersebut selalu menyimpan natrium ditionit dalam desikator. Namun, pada saat akan menggunakan desikator, terlihat silika gel yang digunakan telah berubah menjadi warna merah. Apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Apakah mengganti natrium ditionitnya, melaporkan kondisinya ke supervisornya, menutup rapat desikatornya, menyimpan reagennya dalam botol coklat, memanaskan silika gelnya? Jadi, ini yang ditanyakan adalah penyimpanannya, penyimpanan dalam desikator gitu ya. Ini adalah poinnya. Kata kuncinya adalah penyimpanan dalam desikator yang telah berubah warnanya menjadi warna merah. Itu artinya apa? Bahwa desikator itu adalah silika gel ya, dalam desikator itu fungsinya sebagai desikan ya atau agen pengering ya, desikan atau agen pengering yang dalam desikator itu ada silika gelnya, itu menggunakan itu fungsinya sebagai apa? Agen pengering, yaitu untuk menyerap kelembaban, tentunya seperti itu. Kemudian kalau sudah terlalu banyak yang diserap, maka indikatornya akan berubah. Artinya kan dia sudah jenuh, dia tidak bisa lagi menyerap kelembaban udara. Nah, bagaimana caranya supaya efektif kembali karena dia sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai desikan seperti itu? Caranya itu adalah perlu diregenerasi dengan cara memanaskannya. Jadi kalau sudah dipanaskan artinya kan tadi fungsinya desikan itu atau silikal gel dalam desikator itu fungsinya adalah untuk menyerap kelembaban udara. Nah, banyak kelembaban di situ, banyak air yang terserap di situ. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali? Artinya kan diuapkan. Bagaimana cara menguapkannya? Ya dipanaskan, ya. Ya dipanaskan. Kalau sudah dipanaskan maka akan berubah lagi indikatornya. Tergantung sih sebenarnya silika gelnya warnanya akan kembali, misalnya dia akan kembali warna biru atau orange ya, seperti itu. Kalau dia sudah aktif kembali, artinya siap digunakan kembali gitu ya. Jadi kalau silika gelnya yang ada di disikan itu ya diapakan? Ya dipanaskan. Ya, dipanaskan silika gelnya. Ya. Mengganti natrium ditionitnya itu bukan solusi. Melaporkan supervisornya ini saya rasa ya perlu lapor, tapi ya dibutuhkan adalah bagaimana caranya problem solvingnya dari permasalahan tersebut gitu ya. Menutup rapat desikatornya bukan solusi juga. Menyimpan reagen dalam botol coklat. Kalau botol coklat itu adalah untuk melindungi dari cahaya. Jadi kalau ada sampel-sampel yang untuk melindungi dari cahaya dalam menggunakan botol coklat. Oke, ini adalah terkait dengan penyimpanan gitu ya. Oke, lanjut next di soal nomor 18. Oke, ATL melakukan uji pendahuluan golongan psikotropika dan obat lain pada sampel urin. Pemeriksaan dilakukan dengan reaksi warna metode Marquis. Nah, tadi sudah ada bahasanya ya. Kalau ini adalah metode Marquis,
dan diperoleh warna orange coklat untuk orange coklat. Untuk memastikan jenis psikotropika yang terkandung, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan reaksi Simon. Jadi ada dua reaksi yang digunakan. Ada menggunakan reaksi metode Marquis dan metode Simon. Dan hasilnya memberikan warna biru. Jenis psikotropika apakah yang ditemukan pada sampel tersebut? Nah, ini dia penjelasannya. Yang tadi menggunakan reaksi Marquis dengan menggunakan orange atau coklat. Berarti ada dua ini. Apakah amfetamin atau metamfetamin? Gitu ya. Bukan metamfetain ya. Metamfetain saya tulis ini metamfetamin ya. Nah, dilanjutkan dengan Simon memberikan warna biru. Maka dia positif adalah metamfetamin. Simon itu yang spesifik untuk metamfetamin memberikan warna biru. Jadi jawaban yang betulnya adalah metamfetamin A untuk nomor 18. Oke, untuk nomor 19. Pemuda 21 tahun berprofesi sebagai atlet pelari cepat akan mengikuti kegiatan lomba maraton. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, dokter menemukan kondisi atlet yang mengalami tremor, berkeringat, resah, ataksia, dan banyak bicara. Dokter meminta kepada ATLM untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga atlet tersebut mengonsumsi amfetamin sebelum dimulai perlombaan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode Marquis menunjukkan hasil negatif. Namun, setelah dieksklusi ternyata ATLM melakukan kesalahan penggunaan reagen yang dimaksud. Oh, jadi ini tindakan profesional lagi ya, tindakan mawas diri deh. Apa tindakan mawas diri yang dilakukan oleh ATLM pada kasus tersebut? Oke, jadi ini adalah kata kuncinya bukan hasil positifnya, tapi dari Marquis menunjukkan hasil negatif. Hasil negatif. Padahal dokternya sudah curiga nih, sudah ada gejala-gejalanya nih. Kalau atlet ini menggunakan amfetamin sebagai doping seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, ini kata kuncinya nih. ATLM melakukan kesalahan penggunaan reagen. Nah, intinya ini nih, kesalahan penggunaan reagen. Kalau kesalahan penggunaan reagen, ya, apakah harus kita cek expire-nya dari reagennya? Nah, bukan, kan kesalahan penggunaan reagen. Mengulang pengambilan sampel, bukan pada sampel masalahnya, tapi pada reagennya. Menenangkan kondisi pasien sebelum penyesuaian. Ya, bukan pasiennya mesti dilakukan ya. Melakukan pemeriksaan, kan sudah dilakukan pemeriksaan. Yang salah tadi adalah kesalahan penggunaan reagennya. Nah, berarti kalau kesalahan penggunaan reagennya ya otomatis harus melakukan pemeriksaan ulang kan. Jadi, melakukan pemeriksaan ulang adalah jawabannya. Oke, di nomor 20 gitu ya. Jadi nomor 20. Lanjut di dua soal terakhir. Dalam suatu seleksi penerimaan pegawai, suatu perusahaan menerapkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon pegawai. Tahapan yang pertama adalah para calon pegawai harus menjalani pemeriksaan narkoba. Jadi hari ini kita banyak membahas soal terkait dengan narkoba ya. Nah, kebijakan perusahaan menetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melihat keterlibatan calon pegawai dalam mengonsumsi narkoba selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Apa jenis spesimen digunakan pada pemeriksaan tersebut? Nah, jadi intinya di soal ini adalah ditanyakan spesimen apa yang digunakan, apakah darah, urin, saliva, cairan lambung, atau rambut yang digunakan yang masih bisa mendeteksi keberadaan narkoba dalam waktu 3 bulan, dalam kurun waktu 3 bulan dari kasus ini. Nah, kira-kira apa itu? Oke, silakan coba dijawab. Oke, nah ini jawabannya, penjelasannya adalah ini ya. Nah, kurun waktu 3 bulan terakhir. Kalau darah, itu dalam hitungan jam hingga beberapa hari, tidak cocok untuk melakukan penggunaan selama 3 bulan. Kecuali kalau paparan akut, oke, darah boleh. Kalau urin itu memang paling umum digunakan untuk tes atau screening narkoba, karena itu mudah didapat, jendela deteksinya juga lebih luas daripada darah, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk penggunaan mendeteksi penggunaan kronik gitu ya. Itu hanya efektif untuk beberapa hari sampai sekitar maksimal paling 1 minggu setelah penggunaan narkotika. Saliva, air liur atau saliva atau air liur. Nah, ini penggunaan hanya untuk mendeteksi keberadaan narkoba setelah beberapa jam hingga paling maksimal sampai 2 hari. Kalau cairan lambung biasanya kalau proses kumbah lambung, kalau orang overdosis biasanya perlu diambil gitu ya. Nah, rambut. Nah, kalau rambut, ya sama yang kasusnya merkuri juga tadi itu bisa terinkorporasi ke dalam folikel rambut. Nah, sama metabolit-metabolit dari narkoba itu dalam jangka waktu yang lebih lama, itu bisa terinkorporasi ke dalam folikel rambut. Nah, tumbuh bersama dengan batang rambut. Ya, kalau rambut tumbuhnya 1 cm per bulan, ya
Biasa saja ya dengan kita mengambil 3-4 cm rambut kepala itu sudah bisa mencerminkan penggunaan narkoba 3-4 bulan terakhir. Oke, itu. Jadi kalau ditanya kembali, apa sampelnya kalau untuk mengidentifikasi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, ya jawabannya adalah rambut. Karena darah, urin, salivah ini adalah untuk mendeteksi penggunaan akut saja gitu ya. Oke, next di nomor 21. Nah, ini ada juga kemarin nih soalnya terkait dengan oke, kita baca saja dulu ya. Seorang laki-laki umur 54 tahun bekerja sebagai petugas pengisian bahan bakar kendaraan SPBU selama 25 tahun mendatangi eh, selama 25 tahun mendatangi klinik dengan keluhan lemah, lesu, dan kelelahan. Dokter mengarahkan ATLM agar melakukan pemeriksaan darah untuk mengidentifikasi kemungkinan terpapar logam timbal secara kronik. Kalau pertanyaannya kemarin adalah apa yang bisa menyebabkannya? Jawabannya adalah timbal. Kalau di sini apa yang ditanyakan adalah apa pemeriksaan konfirmasi yang dapat diamati oleh ATLM tersebut. Jadi kalau keracunan logam timbal, kira-kira apa yang diperiksakan? Ya, apa yang diperiksakan? Keracunan timbal apa yang diperiksakan oleh ATLM? Apakah eritrositnya, leukositnya, trombosit, kreatinin, SGPT, SGOT? Ingat kreatinin untuk parameter fungsi ginjal, SGT, SGPT parameter fungsi hati. Ini ada kaitannya dengan darah nih, eritrosit kah, leukosit kah, atau trombosit. Nah, ini teorinya bahwa untuk kasus ini adalah kasus paparan kronis karena bekerja sebagai petugas SPBU selama 25 tahun nih ya. Bekerja selama 25 tahun. Jadi pengisi bahan bakar selama 25 tahun. Ya, ini seharusnya ada tanda komanya di sini. Saya bekerja selama 25 tahun. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau paparan kronis? Nah, itu akan mengganggu proses apa namanya? Sistem hemopoietik atau pembentukan sel darah. Berarti apa tadi yang kaitannya dengan darah? Cuma pilihan A, B, dan C. Nah, apa yang tidak dipengaruhi, apa akibatnya kemudian kalau mempengaruhi sistem hemopoietik itu? Akibatnya adalah anemia dan penurunan jumlah eritrosit atau hemoglobin. Ya, pengikat Hb-nya gitu ya, penurunan jumlah hemoglobin. Nah, jadi bisa menyebabkan penurunan jumlah eritrosit atau hemoglobin itu sehingga menjadi jawaban yang tepatnya dan periksakan di komponen darah itu adalah eritrositnya, gitu ya. Itu pemeriksaannya. Jadi jawabannya adalah ya karena gangguannya tadi kata kuncinya mempersingkat saja bahwa kata kuncinya tidak akan mempengaruhi akibatnya akan anemia nantinya. Jadi kalau anemia kaitannya adalah dengan eritrosit dong. Nah, intinya itu. Oke, jadi jawabannya adalah eritrosit. Oke, next kita ke soal terakhir. Sebuah laboratorium kesehatan telah menerima sampel cairan lambung yang berasal dari pasien perempuan berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai petani. Saat akan dianalisis, tercium bau seperti bawang. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya, tercium bau seperti bawang. Dari cairan sampel tersebut, jadi ada bau khas gitu ya. Sampel kemudian diuji dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan didapatkan hasil positif mengandung senyawa metidation dan klorpirifos. Apakah golongan jenis pestisida yang terkandung dalam cairan sampel tersebut? Jadi ini kaitannya dengan pestisida gitu ya. Jadi pestisida itu adalah pembasmi hama gitu ya. Misalnya kayak pembasmi hama. Pembasmi hama itu ada beberapa golongan, karbamat, organofosfat, organoklorin. Nah, ini pembahasannya sedikit. Pertama, golongan organofosfat, contoh senyawanya metidation, klorpirifos, seperti jelas jawabannya. Tapi saya menjelaskan lebih lanjut karena bisa saja nanti yang naik di soal hukum itu bukan seperti ini. Nah, jadi dia bekerjanya untuk apa sih dia? Bagaimana caranya dia membunuh atau mematikan serangga itu atau mematikan hama itu? Ya dengan cara apa namanya ya? Menghambat enzim asetilkolin. Ya, asetilkolin itu fungsinya neurotransmitter untuk dalam fungsi pergerakan ya. Jadi bisa mengganggu fungsi saraf di sini. Ya, metidation dan klorpirifos ini atau golongan organofosfat. Nah, gejala keracunannya khas. Nah ini, kalau organofosfat itu, jadi kalau ada soal tercium seperti bawang atau bawang putih, cairan tubuhnya seperti dalam soal disimpulkan tadi ya, disebutkan tadi dalam soal bahwa tercium seperti bau bawang, maka pikirannya langsung dibawa ke organofosfat. Jadi pokoknya kalau ada tercium bau bawang berarti organofosfat. Apa gangguannya kemana? Ke saraf. Neurotransmitter apa yang dipengaruhi? Neurotransmitter asetilkolin. Ingat-ingat asetilkolin. Asetilkolin fungsinya untuk apa? Pergerakan. Oke. Kemudian yang kedua ada karbamat. Contohnya adalah karbofuran dan propoxur. Nah, karbofuran dan propoxur. Organoklorin ada DDT, ada aldrin, ada endofluran. Jadi ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Rodentisida itu adalah racun tikus. Rodentisida sengfosfit
Nah, itu bekerja dengan melepaskan gas fosfin ke dalam perut tikusnya. Kalau radentisida antikoagulan itu racun tikus yang menghambat pembekuan darah ya. Zat aktif yang bisa digunakan adalah warfarin dan brodifacoum. Oke, jadi kembali ke yang tadi bahwa bau bawang putih itu khas langsung organofosfat. Oke, selesai 22 soal dalam waktu yang singkat. Silahkan apa namanya ya, diulang-ulang mungkin karena ini adalah rekaman. Oke, demikian untuk saat sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengakhirinya, ini adalah kata-kata pamungkasnya kalau biasanya kayak saya ya. Jadi ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan disambut, ilmu akan tetap. Namun jika panggilan itu tidak disambut, ilmu itu akan pergi. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan di-share seluas-luasnya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.